Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak sekalian yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak sekalian, kita akan masuk ke dalam pembahasan, masih dalam pembahasan beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Kali ini adalah bagian yang kedua. Nah, dari seperti yang kita ketahui bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah memiliki jumlah 99, 100 kurang 1. Nah, namun dalam pembahasan di kelas 7 kita hanya akan mempelajari 4 dari Asmaul Husna. Apakah itu? Yang pertama ada Al-Alim, yakni Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua Al-Khabir, Maha Waspada atau Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami, Maha Mendengar. Yang terakhir adalah Al-Basir, Maha Melihat. Nah, dari keempat Asmaul Husna ini, insyaallah kita akan pelajari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim Maha Mengetahui, yakni pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah, termasuk kita manusia, itu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia, yakni Allah, mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Masya Allah, begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ungkapan, kalau kita ingin mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah, maka coba antum, ya, angkat jari kelingking antum, ya. Kemudian kalau antum main ke pantai misalnya, atau misalnya antum ke lautan, celupkan jari kita. Nah, kemudian kita angkat. Nah, yang menetes itu adalah semua ilmu yang dimiliki oleh manusia. Lalu bagaimana ilmu Allah? Ilmu Allah itu adalah air yang ada di lautan. Masya Allah, luar biasa. Ya, begitu luasnya ilmu Allah, dan semakin kita yakin bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Alim. Nah, anak-anak sekalian, perilaku teladan apakah yang harus kita ambil terhadap sifat Al-Alimnya Allah? Maka dari sini, dari sifatnya ini, kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara kita belajar dan merenungi ciptaannya. Ya, maka boleh kita melihat merenungi ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, atau yang dekat dengan kita merenungi diri kita sendiri. Kita lihat betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita belajar, kita sudah memiliki banyak ilmu. Ingat,
penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti halnya pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk ke bawah. Nah, itulah pembahasan pertama dari sifat al-alimnya Allah, Maha mengetahui. Yang kedua adalah al-khabir. Ya, al-khabir maknanya adalah maha waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah dapat mengetahui secara detail, secara rinci apa yang dikerjakan oleh makhluk. Dengan kata lain, Allah maha teliti. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimanakah perilaku meneladani sifat Allah yang al-khabir ini? Nah, yakni hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan dimanapun dan kapanpun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang pertama, dari sifat al-khabir ini kita senantiasa harus memikirkan apa yang akan terjadi ketika kita mau melakukan sesuatu. Ya, apa untungnya, apa buruknya buat kita. Ya, apa resikonya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang teledor, orang yang berpikir, orang yang berbuat tanpa berpikir. Ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, as-sami. Artinya Allah maha mendengar. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengarannya tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suara itu sangat pelan. Ya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alimun. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagaimanakah perilaku meneladani sifat Allah As-Sami ini? Ya, yakni kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Segala yang kita ucapkan itu bermanfaat, bernilai ibadah. Ya, karena kita yakin bahwasanya Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Aw liyasmut, kalau dia tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Ya, ingat bahwa bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga sikap, jaga lisan. Ya, jangan sampai semua yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya yang keluar adalah kotoran. Ya, hanya satu dari tubuh kita yang bisa kita jaga, yakni adalah lisan kita. Kalau lisan kita tidak bisa terjaga, maka dapat dipastikan semua yang keluar dari tubuh kita melalui lubang itu adalah kotoran semua. Nauzubillah. Nah, yang terakhir anak-anak sekalian, yakni al-basir. Al-basir ini Allah maha melihat. Maknanya adalah Allah maha melihat. Ya, Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dia pantau. Ya, seeing, melihat sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ya, Maha melihat. Nah, lalu perilaku dari sifat al-basir ini apa yang bisa kita lakukan? Perilaku apa yang harus kita lakukan? Yakni hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan. Akan apa? Akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta oleh Allah untuk melihat ciptaannya. Dan cara itulah yang paling luar biasa kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Persoalan yang kita hadapi. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri, menilai diri kita sendiri, untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah, lebih teratur. Nah, luar biasa, hal ini adalah hal yang sangat indah untuk kita amalkan. Ya. Nah, jadi dari keempat Asmaul Husna ini kita bisa tarik kita bisa ambil banyak hikmah dan kita bisa teladani. Ingat hadis Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghimpun Asmaul Husna, ya, menghafal kemudian mengamalkannya, dakhalal jannah, masuk surga. Tentu ini tidak mudah, ya, kita harus selalu belajar. Yang terakhir anak sekalian, pembahasannya adalah hikmah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak Hari hanya menyampaikan 3, ya. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, ya, kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka dijanjikan akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di dunia. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ya, orang yang beriman pastinya hatinya akan selalu tenang. Apapun masalah yang dihadapi, dia akan tenang. Ya. Yang terakhir, ya, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Orang yang beriman, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Asr, bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Imannya kepada siapa? Ya, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa rugi. Namun sebaliknya, bila tanpa iman, bila tanpa dibekali iman, maka sepanjang usianya akan diikuti oleh kerugian. Tidak hanya di dunia, namun yang paling hakiki adalah nanti ketika dia di akhirat. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga kita dikumpulkan nanti di akhirat dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu saja yang bisa Pak Hari sampaikan. Jangan lupa nanti Pak Hari berikan kuis untuk antum untuk bab yang pertama ini. Dikerjakan dan tetap semangat belajar, ya, semangat beribadah meskipun kita dalam masih keadaan belajar online, namun mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan semangat kita. Ingat, niatkan terus selalu apa yang kita lakukan itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari Pak Hari sekian, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.